Pagi-pagi seru. Pasti seru. Sobat Channel. Jumat pagi ini aku sudah mendeklarasikan kekalahan Kenapa? sama Mbak Yuni. Oh, kirain ada. Gak mau kalah dong, jangan mau kalah dong. 72 tahun naik Gunung Slamet Iya, loh, gimana caranya? kamu masih jauh umurnya dari 72 tahun, kejar dari sekarang. Ya tapi kan aku sibuk di pagi-pagi seru. Gak seharian bagi-bagi seru tuh gak sepanjang 72 tahun itu. Tapi meskipun ada kabar baik dari Mbak Yuni itu ya, selamat Mbak Yuni, ini juga kita harus waspada karena curanmor sekarang udah gila nih. Iya. Ditembak loh orang. Iya, makanya semua kriminal Pak, semua yang namanya kriminal itu pasti rela-rela aja gitu melakukan segala cara untuk mereka mendapatkan apa yang dimau. Itu hati-hati ya pemirsa. Makanya ya. hati-hati sama warga ya, meskipun kita pasti ada naluri untuk bisa melawan ketika barang kita diambil kan. Tapi ya kalau udah pakai tembakan gitu gimana? Bahaya juga ya. Nah, BTW kita udah ready banget nih. Kita mau ngapain sih? Mau senam apa mau gimana nih? Mungkin pemirsa ada yang belum tahu ya. Seperti biasa, pagi-pagi seru ini bakal memberikan obrolan-obrolan yang inspiratif nih. Iya dong, tentunya. Dan memotivasi kita untuk hidup sehat hari ini khususnya. Kalau ngeliat outfit aku kan kayak udah mau olahraga banget nih. Aku juga. Aku kan atlet yang gagal. Makanya ini sekarang kita bakal ngobrol sama orang yang dia tuh bener-bener menjaga pola hidup sehatnya. Di usianya yang memang udah nggak muda lagi. Siapa ya kira-kira? Penasaran kan? Iya dong. Kita lihat nih bareng-bareng. Siapa nggak dia? Iya. Wow, Mas Aderai. Iya dong, Mas Aderai. Wow, ya pantesan aja kita hari ini sangat menginspirasi dan memotivasi kita buat hidup sehat. Yang diundang ternyata Mas Aderai. Iya, ini aduh. Aku nggak tahu deh, kamu aja deh ngomong, aku tegang. Mas Ade, apa kabar Mas Baik, Ade? makasih Uni, Dia makasih starstruck. Senat, Iya. Makasih banyak udah datang ya Mas ya. Makasih Mas udah Ade, diundang. Mungkin kita penasaran juga nih pasti gimana ya cara Mas Ade ini bisa konsisten untuk menjaga kesehatan buat Pasti. pemirsa. Boleh Mas Ade mungkin dari situ dulu kali ya buat pengawalan begitu. Ya jadi kalau konsisten itu sebenarnya pemaknaan, tapi ada istilah yang mengatakan katanya kepatuhan itu fondasinya itu adalah pemahaman dan pemahaman itu amunisinya edukasi gitu. Makanya orang kalau ditanya kenapa dia bisa melakukan sesuatu dengan senang hati dalam waktu yang lama dan terus menerus, ada nuansa monoton di sana karena ada pemahaman di baliknya di mana dia juga rajin terus mau belajar. Makanya saya rasa itu salah satu yang penting bagi masyarakat di Indonesia. Itu yang namanya katanya orang bilang hidup itu katanya kalau lapar itu bisa kelaparan akan makanan, tapi yang paling kelaparan terbahaya itu adalah kelaparan akan arti dan makna. Jadi makanya pola hidup sehat itu memang sesuatu yang kita mesti pelajari. Sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebenarnya sebuah syarat yang harus kita penuhi. Okay. Oh gitu, sangat-sangat komplit banget ya. Tapi Mas Aderai, sekarang kan udah memasuki kepala 50 tahun ya. Kepala 50 tahun. Kepala 5 Chef. Udah kepala 5. Udah kepala 5 nih Mas Aderai. Udah mau kepala 6 saya. Udah mau kepala 6 bahkan. Iya. Tapi dengan Opagogi ya mau kepala 8. apalagi Opagogi keren banget. Iya, Kita bakal betul. ngobrol-ngobrol juga. Betul. Nah, tapi kira-kira apa sih hal-hal sederhana yang terkadang dilupakan oleh masyarakat bahwa itu tuh sebenarnya penting loh untuk menjaga kesehatan? Iya, mungkin kalau ada 3 pendekatan sehat. Pendekatan yang pertama itu yang disebut namanya pendekatan chemical, apa yang kita masukkan dalam mulut kita. Oke. Pendekatan kedua adalah apa yang kita gerakkan dalam hal badan, itu yang namanya pendekatan mechanical. Itu melatih kekuatan otot jantung, kardio, exercise, dan melatih kekuatan otot rangka, itu namanya resistance training, latihan beban. Dan yang ketiga adalah pendekatan yang namanya emosional, atau pendekatan yang namanya kalau istilahnya orang bilang, pendekatannya ternyata katanya orang bilang, gerakan pikiran kita itu adalah gerakan nafas kita. Jadi nafas yang teratur membuat istirahatnya jadi lebih baik. Nah jadi makanya kenapa 3 pendekatan dalam sehat yaitu adalah makan teratur, olahraga teratur, istirahat teratur. Oh itu hanya 3 aja kuncinya loh. 3 itu tapi sebenarnya kayak kedengarannya emang sederhana cuma 3 tapi kok Betul. rasanya susah banget untuk dilakukan. Gimana Iya. nih buat kita tips-tipsnya biar bisa 3-3-nya ini bisa kita bisa kita sabet semuanya gitu Mas Ade? Betul, iya Sabet susah. gak tuh? Iya susah karena satu bisa karena kitanya cuek, karena kita tidak mau belajar. Menjadi mudah karena kitanya punya keingintahuan untuk mau belajar. Sebenarnya itu aja sih. Jadi pada saat kita bilang, oh saya mau cari tahu, dan ketika kita belajar tentang sehat itu ternyata dia mudah dan murah. Ibarat seperti sehat sendiri, kalau teman-teman tahu, ada istilah yang mengatakan bahwa mencari sehat pada saat di mana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Tapi pada saat dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah makanya kenapa ada istilah orang bilang sehat tidak menarik selagi masih kita miliki baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah makanya kenapa kita sewenang-wenang karena tidak ada yang namanya sense of urgency terhadap yang namanya sehat itu. Jadi mau tiap hari kita makan sembarangan,
nggak olahraga, kadang-kadang kita stres, kurang istirahat, tapi kita tetap punya kesehatan terus, itu karena kesempurnaan tubuh manusia. Nah, kebalikannya dalam kecerdasan kita akan keuangan, kenapa harus tinggi? Ketika kita lalai, langsung diganjar dengan penalti, nggak bisa bayar cicilan. Konsekuensinya langsung ada Langsung gitu ya. ada. Jadi ada sense of urgency-nya tinggi. Iya. Nah, tapi dalam sehat, karena tubuh manusia begitu sempurna, kita tidak punya urgensi tersebut. Kadang-kadang kita sewenang-wenang terhadap kesehatan kita. Makanya kenapa saya sering bilang, tubuh kita itu ibarat seperti pacar kita. Yang kita sia-siakan, tapi dia selalu sayang sama kita. Jadi pemirsa, ini kalian akan merasa kehilangan ketika memang itu udah hilang. Betul. Jadi sekarang harus dijaga banget. Ya mumpung belum kita jaga, makanya tiada kata terlambat. Nah, betul banget. Yunika. Nah, aku ada fun fact nih mengenai Mas Apa tuh? Ade. Kalau Mas Ade ini kan udah pensiun dari atlet binaraga, tapi sekarang Mas Ade ini sekarang sering membantu penderita obesitas untuk apa ya? Yang terkenal udah ada contohnya Arya Permana begitu. Itu emang iya Mas Ade? Sekarang udah aktif untuk apa membantu? Ya sebenarnya dari dulu juga bantu juga orang. Pada dasarnya sebenarnya ada istilah yang mengatakan kalau kita bisa membantu karena kita memiliki. Kita bisa memberi kalau kita memiliki. Kita mengajar juga kalau bisa dengan mencontohkan. Nah jadi ketika saya mendapatkan kebermanfaatan daripada pendekatan sehat yang saya lakukan, saya bilang kenapa nggak saya tawarkan kepada orang lain. Nah kebetulan masyarakat di Indonesia permasalahannya itu 95% itu penyakit itu disebabkan karena ulah perilaku mereka sendiri. Oke. Nah jadi artinya kalau 95% penyakit disebabkan karena perilaku, mungkin 1-5%-nya bisa karena genetik, bisa karena mungkin menular, bisa karena infeksi dan sebagainya ya. Tapi 95% itu karena ulah perilaku kita. Nah, good news-nya adalah kalau buat Yunik dan Sena, yaitu adalah kalau saya bersedia merubah perilaku saya, maka saya punya chances peluang 95% untuk membalikan penyakit yang ada. It's a reversible disease. It's not a chronic atau kalau orang bilang istilahnya apa ya, sesuatu yang wah saya harus tergantung obat seumur hidup. Saya tidak bisa apa-apa, nanti ibaratnya udah hopeless. Kenyataannya yuk teman-teman kita rubah perilaku kita. Karena perubahan perilaku adalah kita berfokus kepada akar permasalahan. Bersyukur kita punya ada namanya intervensi medis. Intervensi medis itu dia menekan gejala di ujung. Perilaku menyelesaikan akar permasalahan di hulunya. Di hilirnya ada medikasi, bantuin kalau seandainya kenapa-napa, ada kebakaran, ada pemadam kebakaran. Tapi selalu setelah ada pemadam kebakaran dan apinya dimatikan, pada saat itu ada pesan moral di sana. Setelah medikasi, dokter selalu bilang, Bapak, Ibu kan udah dibantuin nih, medikasi, operasi, reposisi, dan sebagainya. Nah, berarti Bapak Ibu harus merubah perilakunya, balik lagi ke sana lagi. Oke, balik lagi ke sana lagi. Jadi makanya kenapa, kayak tadi, penyebab daripada kesakitan itu hampir rata-rata perilaku. Termasuk yang paling populer itu adalah kalau kita fitnah sebagai obesitas yang menjadi penyebabnya. Padahal sebenarnya kayak Arya, disebabkan adalah karena perilakunya sebagai anak ketika waktu dulu lagi kecil umur 9 tahun senangnya main PS1 pada saat itu ditemani oleh setiap malam 20 teh gelas dan 6 mie instan. Nah, dalam waktu 1 tahun dari 85 beratnya naik menjadi 198 kilo gitu. Dan pada saat itu makanya kenapa beratnya luar biasa gitu. Makanya kenapa pada saat itu harus terjadi intervensi medis. Tapi di sisi lain juga sering dengan itu, ya kebetulan pola perilakunya Arya juga harus dirubah gitu. Oke Mas Ade, ini juga untuk pemirsa ini mengingatkan berarti pola asuh terhadap anak ini harus diawasi sekali. Dan juga ini kembali lagi tadi kan kalau misalkan apinya udah padam ya, apinya udah padam, ini balik lagi akan ada pesan moral. Balik lagi ke orangnya nih kayak gimana. Dan kita juga harus memperhatikan perilaku kita sehari-hari juga, kebiasaan-kebiasaan itu penting, kebiasaan sekecil apapun gitu ya. Betul banget, tapi Mas, sebenarnya ada pola yang berbeda nggak sih, pola latihan yang berbeda untuk mereka yang obesitas dan untuk mereka yang masih normal-normal aja? Sebenarnya semuanya sama aja, lebih kepada perilaku, tapi nanti kalau berbeda itu lebih kepada nanti kemampuan individu masing-masing. Ada kemampuan orang tua, kemampuan wanita, kemampuan tadi Arya mungkin bisa berbeda, tapi template-nya tetap sama.
Template-nya adalah yang saya langsung straightforward aja ya, cepet ya kalau teman-teman mau turun berat badan ya. Ini mumpung lagi di TV One. Iya dong. Jadi nomor 1 yaitu adalah yang paling ideal menurut saya yang paling gampang adalah pendekatan yang namanya 3 pendekatan diet. Itu adalah 1 pendekatan pengaturan yang namanya sumber dan jenis, itu namanya dietary restriction. Oke. 2 adalah pengaturan waktu, itu namanya time restriction. Dan 3 adalah pengaturan jumlah, itu namanya calorie restriction. Oke. Nah tapi dari 3 pendekatan tersebut yang paling mudah, paling gampang, dan paling bisa kita lakukan yang pertama adalah pendekatan waktu. Yaitu adalah yang disebut dengan namanya time restriction. Oke. Nah time restriction itu adalah sebenarnya hanya mengatur frekuensi kapan kita makan, kapan kita tidak makan. Oke. Nah, jadi jendela makan kita. Makanya kenapa di sanalah proposal saya nomor 1 sesuai dengan budaya masyarakat di Indonesia yang kaum muslimin dan muslimah yang sudah terpapar dengan ibadah tersebut di bulan Ramadan. Puasa. Makanya puasa menjadi proposal saya. Karena puasa adalah cara paling mudah untuk membuat 30% daripada 24 jam waktu kita tidak makan hanya pada saat kita memejamkan mata. Tapi pada saat nanti kita bilang yuk belajar yuk untuk tidak makan pagi kalau mau menikmati makan malam. Belajar untuk boleh makan pagi dan boleh makan siang, makan sore, tapi kalau bisa nggak usah makan malam. Oke. Atau belajar untuk tidak makan pagi, tidak makan malam, kita makannya seperti nenek moyang kita. Hanya cuma jam 12 sampai jam 6 sore dengan harapan istilahnya kita bisa menekan yang namanya jendela makan kita. Sehingga apapun yang kita makan, dibandingkan dengan 18 jam kita makan, sama kita makan hanya cuma 6 jam atau 8 jam, itu impact-nya sudah terjadi yang namanya kalori defisit tersebut. Oh gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu langkah awal pendekatan yang paling mudah. Nah, yang kedua adalah di jendela makan apa yang kita lakukan? 1, kontrol karbo. 2, prioritas protein. 3, selektif terhadap lemak. Oke. Dan selebihnya aktivitas kita adalah apa? 2 aktivitas yang harus kita lakukan. Nah, dua lagi Yaitu itu ada- setelah yang satu Oke. ini ya. Iya. Mas Adea, kita tahan dulu nih biar pada penasaran nih pemirsa ya. Tetap di pagi-pagi seru makannya ya. Pasti seru. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Ayamnya dicuri, ini kalau ayamnya punya Mas Adera dicuri juga nggak nih? Nggak bakal berani itu kayaknya. Kita balik lagi ke Mas Ade ya. Balik lagi dong. Nah ini pemirsa aku penasaran Mas Ade ini aku penasaran. Tanya dong kalau penasaran dong. Gini Mas Ade, Iya. ini ada pengkategorian nggak sih perbedaan olahraga atau treatment khusus gitu antara wanita dengan laki-laki, perbedaan jenis kelamin, perbedaan umur untuk apa ya, penurunan berat badan mungkin atau olahraga? Sebenarnya lebih kalau berbedanya itu sebenarnya kalau boleh dibilang mungkin lebih kepada kayak obatnya sama sakitnya. Misalnya pusing berarti dia makan obat pusing. Tapi yang membedakan biasanya hanya lebih kepada dosisnya gitu. Oh, Nah oke. dosis kalau dalam aktivitas itu yang disebut namanya intensitas. Jadi apakah puasa berlaku hanya bagi wanita yang ingin menurunkan berat badan? Tidak. Bagi yang mau menaikkan berat badan, puasa juga berlaku karena apa? Karena puasa itu kasih kesempatan kepada organ tubuh kita untuk istirahat, untuk tumbuh dan kembang. Berlaku bagi siapa saja, tua muda, miskin kaya, mau dia gemuk, mau dia kurus. Kontrol karbo, apakah berlaku bagi hanya untuk orang tua? Anak muda nggak perlu kontrol karbonya. Zaman dulu orang tua katanya punya penyakit namanya diabetes tipe 2. Nah. Hari ini diabetes tipe 2 juga dihuni oleh anak-anak muda kan gitu. Nah, jadi artinya sebenarnya template-nya semuanya sama. Yang membedakan hanya kepada silutnya atau kepada dosisnya atau kepada intensitasnya saja. Nah, jadi makanya kenapa tadi misalnya kalau orang gemuk berarti harus banyakin kardio. Enggak juga gitu. Kardio juga tetap dilakukan, latihan beban juga tetap harus dilakukan. Selalu kombinasi itu berdua. Cuman nanti yang membedakan adalah ketika ibu-ibu yang melakukan latihan beban tidak memungkinkan untuk dia misalnya harus squat dengan beban angkatan berat, mungkin dia nggak usah pakai beban, pakai tubuhnya sendiri. Kalau dia masih nggak kuat pakai tubuhnya sendiri, dia boleh sambil squat sambil pegangan. Kalau dia nggak kuat sambil pegangan, dia boleh sambil duduk, habis itu baru berdiri, lalu dia bisa jatuh lagi duduk di kursi. Masih nggak kuat juga, senderan aja di Oke. di tembok, itu yang disebut namanya wall sit. Nah, tapi poin dari cerita ini adalah apa teman-teman sekalian? Yaitu adalah bahwa squat istilahnya berlaku bagi semua orang. Jawabannya iya. Melatih pengencangan otot rangka untuk pahanya. Tapi bagaimana yang satu tiba-tiba melakukan pengencangannya dengan statik kontraksi, senderan di tembok. Yang satu lagi melakukannya dengan cara apa? Dengan cara mengangkat bebannya. Tapi prinsipnya semuanya sama. Oke, Gitu. tadi kita udah belajar berarti ya mendalami tentang yang pertama tuh untuk mempunyai kehidupan yang sehat itu makanannya yang diatur. Iya. Yang kedua juga olahraganya harus cukup. Nah ngomongin olahraga yang cukup nih Mas, kenapa angkat beban Mas?
Ya, jadi balik lagi, mungkin nanti saya bisa jelasin ya. Alasan kenapa latihan beban itu dia berpengaruh kepada, 1, berpengaruh kepada tulang, 2, berpengaruh kepada otak, 3, berpengaruh kepada jantung, 4, berpengaruh kepada, kalau wanita terutama ya, berpengaruh pada penampilan, lalu berpengaruh kepada kebugaran, dan berpengaruh kepada kesehatan secara metabolisme. Semua itu nggak didapetin di olahraga lain? Bukan nggak didapatkan di olahraga lain, tapi itu adalah salah satu daripada peran otot yang underrated. Yang orang pikir otot itu nggak penting, karena dianggap otot itu ada nuansa arogansi, atau ada nuansa, kalau istilahnya apa namanya tuh, kalau kita tuh kayak seolah-olah narsistik gitu. Latihan beban itu buat narsistik. Padahal latihan beban sesungguhnya kebermanfaatannya begitu besar. Nah, salah satu yang paling membantu sekali waktu kita melakukan latihan beban itu adalah apa? Otot kita adalah is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula terbesar. Nah, sedangkan kita tiap kali apa yang kita masukkan dalam mulut kita, nah sekarang hari ini kita lihat apa yang ada di meja ini. Ini semua ya kalau saya masukkan ke dalam mulut saya dirubah jadi gula. Otomatis gula darah saya naik ke atas. Begitu gula darah saya naik ke atas, makanya bahaya, makanya kenapa pankreas kita harus merilis insulin untuk menurunkan gula darah. Dia taruh di mana, kan ditaruh di lemak. Tapi kalau rajin latihan otot akan bilang ke pankreas, untuk bilang pankreas nggak usah kirim insulin, saya akan menarik gula itu untuk saya pakai. Gitu. Tapi kalau kita masih ngomongin angkat beban ya, sebenarnya angkat beban itu bisa juga nggak sih dilakukan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia? Bukan bisa, justru kebalikannya. Anak muda nggak perlu latihan beban, orang tua yang harus latihan beban kalau masih mau hidup. Kalau anak muda dia latihan beban karena egonya kan. Karena dia kepengen, misalnya kayak Zena, saya latihan beban, hobi pasti suka. Karena kan kepengen punya penampilan yang bagus. Tapi kalau orang tua latihan beban, itu is a survival strategy yang harus dia lakukan. Nah ini Mas, ngomongin masalah usia yang lanjut nih. Ini ada narasumber kita juga nih, satu lagi. Tamu istimewa. Tamu istimewa yang bakal datang juga, kita bakal ngobrol. Udah ada one and only nih. Nah, baru aja diomongin. Cocok. Panjang umurnya nih. Ajak Mas Adera di sini, saya nggak dikasih halo. tahu. Iya dong. Saya bawa Pak Gogi aja kalau gitu. Iya dong, Opa. Ayo kita ngobrol bareng nih, Opa. Ayo, Opa. Opa, Nah, siapa Opa Gogi sebenarnya? Kita lihat video profilnya Opa Gogi. Oke, let's go. Ya Pak ya? Pemirsa, pagi-pagi seru, tamu istimewa hari ini ialah Sugiono atau viral dengan nama Opa Gogi, berusia 73 tahun. Opa Gogi membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Dengan konsisten melakukan calisthenic workout, beliau tetap terlihat bugar, kuat, dan penuh semangat. Kegiatan latihan fisik yang disiplin dan menginspirasi kerap dibagikan di media sosial hingga viral, serta memotivasi banyak orang lintas generasi untuk hidup sehat dan aktif. Sebenarnya, sudah sejak kapan ya Opa Gogi melakukan kegiatan fisik seperti ini? Yuk kita ulik langsung saja di studio Pagi-Pagi Seru yang selalu seru. Nah, udah ada Opa Gogi nih sekarang. Bang Mayu udah bawa Opa Gogi nih. Udah tadi saya ditinggalin, Mas Ade sendiri naik ke apartemen. Kemana Kelamaan sih? masalahnya. Tapi Opa Gogi, tapi jadi bisa umur udah berapa Opa Gogi? Besok 74. Wow. Besok ulang tahun Pak. Besok Tanggal 17. 11 Selamat duluan. Januari. Tanggal 11. Iya. Bentar lagi udah 74 tahun masih Iya. olahraga angkat beban, Opa. Masih. Terus itu aktif mulai olahraga angkat bebannya dari muda Opa udah Oh angkat enggak, beban? mulai start awal di tempat gym tuh umur 62. 62 tahun. 62. Baru start. Terus motivasi Opa waktu awal mau memutuskan buat memilih angkat beban olahraganya dibandingkan olahraga yang lain itu apa Opa sebenarnya? Maunya sih kita kan mau panjang umur, tapi sehat. Panjang umur, sehat dan bugar dah istilahnya gitu tuh. Tapi Opa kan Motivasi itu. sebenarnya kalau untuk sehat dan bugar itu nggak usah nge-gym juga Opa. Ada olahraga-olahraga yang bisa dibilang identik sama usia lanjut lah. Contohnya yoga, pilates yang kayak gitu-gitu Opa. Nggak mau? Kayaknya kurang menantang tuh. Wih, kurang menantang. Nah, tapi angkat beban memang menantangnya di mananya kalau enggak kan maksudnya ada latihan yang kompetitif juga Opa selain angkat beban itu. Ya itu, untuk usia lanjut kayaknya nggak cocok ya kayak yang sifatnya kompetisi itu. Jadi yang paling ideal kayaknya nge-gym lah kayaknya.
gitu. Akan membantu. Tapi denger-denger juga ini Opa dulunya badminton nih. Iya, dulu Gerak, Pak, pernah jadi, bulu Pak. tangkis. Badminton. Sekarang udah nggak lanjut lagi Enggak, Opa? enggak. Oh gitu. Pak, julukannya kakek terkuat tuh, Pak. Kakek terkuat di mana? Opa Gogi. Masa sih? Iya, jangan lupa. Kok bisa? Iya, bisa apa aja. Oh Bisa, apa namanya Pak? Apaan? Bench press? Bench press. Apaan yang kayak gitu-gitu? Bisa bench press 100 kilo. Emang iya Opa beneran? Kalau band press maksimal 80 maksimal. Oke, 80 kilo. Itu mah juga udah berat juga, sama aja Opa. Juga. Udah melebihi berat badan sendiri. Iya, betul. Iya. Luar biasa. Tapi yang bikin Opa hits ini sebenarnya kan di Instagramnya itu kayak pull up, terus kayak apa yang gitu-gitu apa? Itu apple Sama aja kayak Bang Mai itu. Apa sih? Apple rolls ya. Apa namanya? Apple rolls. April tuh. Cuci kata-kata Bang Teh, cuci. April masih bisa, yang anak muda juga jarang bisa Iya. sebenarnya. Boleh cobain langsung nggak sih kita lihat buktinya? Boleh, oke boleh ya. Ada, Kita, Pak, kita boleh. coba. Apa? Kita coba Kita langsung coba di ya. sini. April. Boleh, Opa, boleh. Kita coba April Opa. Silakan Pemirsa, Opa. dengan usia Opa yang 74 tahun. 74 tahun. Ngadep Coba, sini. Opa. Nah, Luar nih. biasa, Opa. Jadi ini fungsinya untuk apa Opa sebelumnya? Terutama untuk apps ya. kayaknya. Untuk apps, oke. Untuk core semuanya. Core, Bagus iya. semuanya. Untuk Kena, core, oke. Kakinya, tangannya, Iya, bahunya, semua ini semuanya. semuanya aktif kayaknya. Semuanya main ya, oke. Iya. Kita coba. Hati-hati Opa. Iya, sip. Ah, itu. Wow. 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 Sienna nggak mau nyoba Sienna? Nah, Di oke, usia yang ini- muda mungkin Iya. bisa. Apakah sanggup atau tidak? Aku mampunya setengah, nggak apa-apa ya Opa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita Awalnya coba setengah ya. dulu ya. Nah, iya Nah, betul, gini ya, bro. segini ya. Iya. Iya, bagus ya. Nah, iya segitu bagus. Nah, memang udah Ini kerasa fungsinya dia. buat apa aja sih? Kalau mungkin Mas Adera boleh sekalian dijelasin juga Mas. Ini iya. fungsinya buat apa aja? Ya ini sebenarnya saya rasa ini udah sifatnya udah advance ya. Saya rasa ya. Orang sekedar hanya untuk bisa plank saja, untuk memperkuat core-nya ya. Nah sedangkan kalau ini kan udah luar biasa tingkat kesulitannya. Oh ya tinggi. memang udah luar biasa sih, memang udah advance banget. Yang bisa-bisa kayak gitu tuh memang advice Iya. banget. Tentunya kita akan Advice. menggali Tadi, lebih banyak tadi mengenai- Sena taruh lututnya aja udah berat ya. Kan bayangkan kalau nggak kayak Opa nggak pakai lutut. Nggak pakai tahanan lagi Mas Iya, ya. jadi lebih berat lagi. Masih kalah Ya sih. udah nanti kita bakalan tanya-tanya lagi ya Sienna Bang Mai, pemirsa kita bakalan kulik lebih dalam lagi mengenai dengan olahraga dan gimana caranya supaya kita bisa lebih kuat, bisa lebih konsisten juga olahraga. Pastinya. Tapi nanti tetap dibagi-bagi seru. Pasti seru. Balik lagi di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Nah ini udah komplit banget sebenarnya. Ada lansia yang berolahraga banget dan Ya. juga ada ini expertnya Aderai. Nah kita mau tanya dulu, kalau Opa Gogi, kira-kira ini pernah ada keluhan rasa sakit atau kayak gimana nggak sih? Mengingatkan aktivitasnya sekarang kenceng banget olahraganya. Kayaknya enggak tuh, malah banyak Biasanya hal kalau yang orang tua kan positif. malah makan obat ini gimana Opa? Ini enggak. Enggak ya. Opa sebelumnya udah ada Atau penyakit sakit pinggang Opa? ada special case gitu Opa, makanya memilih untuk angkat beban gini Opa? Enggak. Oh nggak ada juga? Sama sekali enggak. Berarti secara kualitas kesehatan apa mendapatkan kebermanfaatannya ya? Iya, sangat-sangat bermanfaat. Oh berarti memang triggernya bukan dari penyakit dan yang lain sebagainya, tapi mumpung ada Mas Ade nih kita Iya. tanyain, ini gimana nih Iya. fungsi-fungsi otot terkhusus untuk Peran otot ya gitu Peran ya, otot hubungannya untuk- dengan kesakitan yes gitu ya. lansia ini gimana Oke, nih? saya mungkin jelasinnya biar lebih detail pakai papan tulis boleh? Boleh, Iya. Bang Mai. Ya, baik. Ini Bang Mai memang Punya palu semuanya gada, dia. semuanya ada. Oh, ada ya? Tenang. Oh iya, makasih Siap. Bang Mai. Saya di Jadi sini kita aja bakal, ya. boleh, Mas, taruhnya. bakal cari tahu apa sih Oke. sebenarnya peran-peran otot untuk Oke. para lansia. Ya, saya langsung cepat dulu aja ya. Oke. Jadi sekali lagi, kalau kita berbicara penyakit itu kadang-kadang misalnya yang paling populer namanya diabetes tipe 2 ya. Kalau tipe 1 itu mungkin karena genetik atau apa. Tapi tipe 2, diabetes itu karena memang ulah perilaku kita. Orang Oke. kenal dengan namanya kencing manis. Oh ya. Ada juga orang punya penyakit misalnya yang namanya non-alcoholic fatty liver disease. Atau alcoholic fatty liver disease, jadi livernya yang berlemak juga. Oke. Itu juga salah satunya. Hipertensi betul nggak teman-teman? Sering nggak? Iya. Ya. Nanti apalagi yang lainnya lagi, mungkin permasalahan tulang. Mungkin permasalahan jantung. Iya, tulang dan sendi itu ya Iya, yang paling sering mungkin juga ya. permasalahan pembuluh darah dan sebagainya ya, termasuk cancer dan kawan-kawan ya. Dan juga tentunya adalah imbalances secara hormonal. Oke. Nah, berbagai penyakit ini yang menjadi klaim profil daripada yang namanya klaim asuransi sosial
Misalnya BPJS Kesehatan maupun asuransi komersial, betul ya? Oke. Nah dari situ teman-teman yang sering disalahkan orang bilang adalah siapa yang menjadi permasalahannya, katanya obesitas. Tapi saya kasih tahu teman-teman ada satu kotak ini atau yang disebut namanya triad. Triad ini yang disebut namanya obesitas di sini. Obesitas ini sesungguhnya dia bukan penyebab, tapi dia adalah akibat. Oh, oke. Akibatnya dari apa? Akibatnya dari yang disebut namanya S. Di sini itu yang disebut namanya sarkopenia. Apa tuh? Sarkopenia adalah ketika massa otot seseorang itu hilang, menyebabkan tulangnya menjadi lemah. Itu yang disebut namanya osteopenia. Oke. Masa otot hilang juga itu bisa dari umur ya berarti Mas Ade? Betul. Nah, jadi saya jelaskan dulu, ototnya hilang, menyebabkan tulangnya lemah. Tulangnya lemah, geraknya menjadi naik. Nah, makanya kenapa lemaknya menjadi meningkat. Tapi yang difitnah adalah lemaknya. Karena lemak adalah representasi daripada berbagai penyakit ini. Nah, yang terjadi adalah teman-teman sekalian, kita lihat. Terutama pemirsa TV One, umurnya di atas 35 tahun ke atas rata-rata kebanyakan. Yes. Maka apa yang terjadi? 1-2% kehilangan massa otot per tahunnya, maka setara dengan kehilangan, saya kasih tahu dulu ya, 1-3%, saya tulis dulu, 3-5%, saya tulis dulu, sama satu lagi, 8-10%, apanya nih, saya kasih tahu. Ini teman-teman lihat di sini, kehilangan 1% massa otot sejak umur 35 tahun ke atas, atau 40 tahun ke atas, per 1% per tahunnya, itu setara dengan kehilangan 1-3% fungsi kita. Oke. Itu turun. Misalnya dulu bisa jalan jauh, sekarang udah susah. Dulu bisa naik turun tangga, sekarang susah. Turun 1%. Bayangin kalau umurnya udah se-Opagogi, nggak usah Opagogi. Saya aja misalnya udah 50 tahun ke atas. Ya. Nah, maka terjadi udah kenaikan hampir 15 tahun, dikalikan aja itu semua. Kedua, hilangnya 1-2% massa otot per tahunnya menyebabkan terjadinya penurunan 3-5% strength and power, kekuatan. Oke. Jadi dulu mamanya Unik misalnya dulu bisa ngangkat barangnya sendiri. Sekarang dia minta tolong Unik, yang tolong dong angkatin. Mamanya, papanya Zena misalnya dulu biasa bawa barang atau bisa dorong, narik sendiri, sekarang minta tolong orang. Terjadi penurunan. Dan yang terakhir, apa yang menyamakan orang tua kita di Indonesia rata-rata? Semakin tua, semakin lamban. Semakin lamban itu dikenal yang namanya slow motion. Kenapa? Karena terjadi penurunan 8-10% yang namanya speed and explosiveness. Nah, jadi dengan terjadinya penurunan ini disebabkan karena apa? Karena hilangnya massa otot. Makanya disebut namanya sarcopenia, obesity. Obesity adalah akibat. What is the root cause problemnya? Is under muscle. Yang disebut dengan namanya sarcopenia. Nah, kalau udah saya hapus ini, saya kasih tahu sama teman-teman yang udah saya sering berkali-kali saya katakan tentang konsep yang namanya tubuh manusia itu ibarat sebuah perusahaan. Oke. Dimiliki oleh 5 pemegang saham. Makasih, Mas. 1, pembuluh darah di sini. Ya, di sini disebut namanya pembuluh darahnya kita ya di sini. 1 pemegang sahamnya itu yang disebut dengan namanya 1 yang namanya pembuluh darah. 2 yang disebut dengan yang namanya tulang. 3 yang disebut dengan namanya, 1 pembuluh darah, ya. 2 yang disebut yang namanya organ. 3 yang disebut yang namanya tulang. 4 yang disebut namanya otot. Dan 5 yang disebut dengan yang namanya lemak. Sekarang saya tanya sama Zena nih, yang anak fitness juga. Pembuluh darah kita kalau bisa seimbang, betul ya? Betul. Organ tubuh kita fungsinya maunya baik ya, normal ya, berfungsi baik ya. Nah sekarang saya tanya, tulang maunya kuat atau lemah? Kuat ya, Unik ya, betul. Otot maunya lembek atau kencang? Kencang, maunya kencang. Dan yang terakhir lemak maunya tinggi apa? Rendah. Kalau bisa rendah atau sedang lah ya. Tidak mau tinggi artinya tidak tinggi. Nah sekarang saya kasih tahu teman-teman, lihat, hafalin aja di sini teman-teman. Kalau penyebabnya tadi yang namanya osteosarcopenia obesity itu adalah penyebabnya adalah si otot, maka teman-teman bisa lihat di sini. Saya mengencangkan otot saya, Opagogi kencangin ototnya, maka yang terangsang kekuatannya adalah tulang.
Ingat sekali lagi teman-teman sekalian, semakin tua, saya tanya sama Unik, makin tua tulang kita makin kuat atau makin lemah? Makin lemah. Dibilang karena apa? Karena kurang sinar matahari katanya, karena kurang kolagen, kurang protein katanya, karena kurang kalsium, kurang mineral katanya, karena kurang apalagi yang lainnya, boleh nggak apa-apa, semuanya benar. Tapi kalau kita buat investigasi, permasalahan tulang disebabkan karena hilangnya massa otot. Nah makanya kenapa Opa Gogi umur 70 ototnya dijaga, maka tulangnya jadi kuat. Tapi teman-temannya Opa Gogi apa yang terjadi? Ototnya berkurang apa nambah? Turun. Nah ketika turun tulangnya kuat atau lemah? Lemah. Ketika tulangnya lemah, pertanyaan saya, geraknya tambah banyak apa tambah dikit? Ketika dikit saya balikin lagi, berarti lemaknya naik apa turun? Naik. Ketika lemaknya naik, pertanyaan saya, kerja jantungnya lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat. Pembuluh darahnya jadi lebih encer apa lebih kental? Paham nggak teman-teman sekalian? Kita lihat di sini. Penyebab nomor 4 menyebabkan nomor 3. Nomor 3 menyebabkan nomor 5. Nomor 5 menyebabkan nomor 1 dan 2. Apa yang terjadi ini semua teman-teman sekalian? Ini yang disebut namanya pro-aging. Artinya apa? Terjadinya runtuh pemegang saham komposisi tubuh kita. Tapi apa yang dilakukan sama Opa Gogi? Is anti-aging. Karena Opa Gogi jagain ototnya, maka tulangnya kuat. Gara-gara tulangnya kuat, Opa Gogi jadi selalu aktif bergerak sampai tua, makanya lemaknya rendah. Pada saat itu kerja jantung Opa Gogi dan pembuluh darahnya menjadi lebih lancar. Nah, ini menarik banget, ini penting banget. Jadi kan tadi masalahnya udah teruraikan kan? Ya. Nah tapi solusinya kayak gimana nih untuk meningkatkan massa otot, kita bakal bahas di segmen berikutnya. Makanya tetap di Pagi-Pagi Seru! Pasti seru! Balik lagi Pagi-Pagi Seru! Pasti seru! Setiap tahunnya ada 1-2% massa otot yang hilang. Itu menyebabkan banyak sekali komplikasi yang terjadi. Saya mau otot saya nggak hilang, Pak. Gimana caranya? Makanya kita tanya ke Opa Gogi. Opa, di usia yang lanjut ini gimana cara mempertahankan massa otot versinya Opa Gogi? Kalau saya itu latihan beban. Oh, Latihan latihan beban itu apa aja nih? Banyak sih sebetulnya. Salah satunya ya misalnya push up atau pull up gitu yang Menggunakan body weight. tubuh sendiri ya, Tubuh Opa sendiri, ya. jadi nggak usah pakai modal lagi. Iya. Modal yang udah ada aja. Tapi Opa nggak takut karena kan informasinya kan dulu Opa, maaf ya, sempet kolaps di lapangan badminton. Iya, justru itu karena kita waktu bulu tangkis itu mungkin karena itu sifatnya kompetisi ya, kita nggak terukur tuh. Nggak terukur, jadi lebih apa ya namanya. Nafsu aja. Lebih Dulu nafsu. gara-gara Opa di umur 50-an, 60 itu Iya. Opa mengalami banyak permasalahan kesakitan. Iya, betul. Nah, orang memang kadang Iya. berlari ke obat-obatan kan, tapi Opa mungkin punya pemikiran, loh kenapa nggak saya kuatkan diri saya? Nah, salah satu yang Opa rasakan kok kayak saya malah tambah lemah. Nah, makanya tadi saya katakan ketika Opa baru mulai di umur 62 tahun dia mulai latihan beban, ternyata kok dia merasakan kok secara overall kualitas kesehatan, secara kekuatan dan kebugaran, termasuk jantungnya sendiri kok jadi lebih kuat. Padahal zaman dulu semuanya serba lemah dan mudah kesakitan dan ketergantungan obat. Sekarang malah kemandirian obat, malah lebih kuat gitu. Dan di umur 74 tahun ulang tahunnya besok ini, tadi sempat cerita sama saya, Opa bilang bahwa justru umur 74 tahun merayakan ulang tahun itu, kondisi fisik secara overall kesehatan lebih sehat dibandingkan waktu dulu merayakan ulang tahun umur 54 tahun yang lalu. Malah kebalik ya. Oh gitu. Tapi ini juga ada videonya nih, kita mau lihat sama-sama Opa Gogi. Ini ada video Opa Gogi masih bisa angkat cucunya. Masa sih, Bu? Wah, Iya tuh. Biar anaknya bukan yang kayak biasa kamu ngangkat ponakan kamu, Shen. Itu anak tuh. Anaknya malah itu ya apa ya? 50 kilo. 50 kilo. Wow. Apa ini termasuk kategori angkat beban juga? Iya, termasuk. Bisa Bang Mai olahraga nggak usah pakai barbel, angkat anak Bang Mai. Jadi asosiasi latihan beban kadang-kadang karena ada kata latihan beban, jadi seolah-olah kita membayangkan beban. Beban itu memang bahasa Inggrisnya namanya load. Tapi beban itu badan kita bisa dibebani dengan alat bantu, misalnya yang paling populer kan barbel, dumbbell gitu. Tapi bisa juga dengan menggunakan tubuh sendiri gitu. Nah, berarti jadi nggak mesti pemirsa angkat beban itu pakai barbel, pakai dumbbell tuh nggak mesti. Iya. Itu yang saya pikirin tadi, Bisa pakai Pak Sena. badan Makanya angkat beban saya pikir barbel. Ternyata penjelasan dari Mas Ade
Tapi Tidak hanya barbel. Tapi sebenarnya Mas Ade, ini sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda kalau kita tuh sebenarnya udah melebihi batas diri biar stop dulu, istirahat dulu gitu, Bang? Ya justru kesalahpahamannya orang adalah beranggapan bahwa tiap kali dia baru mau mulai sesuatu, dia ketakutan, oh nanti kalau kelebihan gimana? Tapi kecerdasan kita akan keuangan yang tinggi, kita tidak pernah pada saat dimana kita lagi miskin, teman kita ngajakin kita usaha, tapi baru mau mulai usaha dia bilang, nanti kalau kita ntar kebanyakan uangnya gimana ya nanti ya? iya, Wah, iya, bagus iya. banget nih gitu ya. Nah jadi nomor Nggak ada satu, limit ya? kebanyakan olahraga sama kekurangan olahraga, fenomenanya lebih banyak kekurangan olahraga. Iya. Kebanyakan uang sama kekurangan uang, lebih banyak orang kekurangan uang. Jadi kalau sampai kebanyakan uang nanti kita bahas belakangan aja. It's a happy problem. Yang kedua, dalam hal otot itu makanannya itu protein. Nah orang balik lagi tiap kali tanya, wah opa makannya protein itu apa nggak bahaya itu kebanyakan protein ini apa? Nah saya kasih tahu teman-teman sekalian, salah satu daripada makronutrisi ada karbohidrat, protein dan lemak. Justru yang badan tidak mengenal yang namanya kontrol untuk akhirnya terus makan terus dan bisa terus makan itu namanya karbohidrat. Karbohidrat mengenyangkannya cepat. Tapi cuma butuh waktu setengah jam sampai 1,5 jam, kita pasti kepengen makan lagi. Karena gula darah kita naik, diturunin sama insulin, pasti pada saat turun kita lapar kepengen makan lagi. Terjadi roller coaster energi. Tapi protein teman-teman sekalian, dia merilis yang namanya hormon kenyang. Itu namanya satiety hormone. Nanti teman-teman boleh Google, itu namanya terminologinya, ada namanya CCK, peptide YY dan sebagainya. Itu semua yang dirilis secara alami oleh tubuh kita untuk bilang kepada otak kita udah kenyang cukup. Karena apa? Karena untuk mencerna protein kita membutuhkan usaha yang tinggi untuk mendigestnya. Makanya disebut terminologinya namanya thermic effect of food, itu yang tinggi. Nah jadi teman-teman kalau bilang, Mas Ade nanti kalau kelebihan protein gimana? Gak bisa kelebihan protein, kenapa? Karena kita makan daging, makan ayam, makan ikan, makan telur, kita pasti langsung kenyang. Gak bisa kita jadi kelebihan, wah jadi makan telurnya jadi... Sekarang coba saya tanya Bang Mai, coba saya kasih misalnya telur rebus 5 suruh makan. Bang Mai baru makan 2, bertiga udah seret ya kan? Ya, udah kenyang. mulai kenyang, benar nggak? Gitu. Tapi ketika Bang Mai saya kasih kue yang ada di sini tuh, kue apem itu 1 enak, 2 enak, 3 lanjut terus bisa jalan 7 terus. enak. Nah iya 7 lagi. Nah karena apa? Karena protein itu membutuhkan usaha badan untuk mendigest. Kecuali balik lagi teman-teman sekalian, ada salah satu case di mana orang kebanyakan protein gara-gara apa tau gak? Gara-gara suplementasi. Oh, suplemen ya. Iya, karena suplemennya kan gampang kan, itu kan cuma kayak semacam bubuk, langsung minum kan, oh enak. Nanti bubuk lagi, minum lagi enak. Tapi kelebihan daripada suplementasi dari protein, yang berbahaya buat badan adalah apa? Bukan kelebihan proteinnya, karena dirubah oleh tubuh menjadi gula. Oke, tapi Mas Ade kita pengen tahu dulu, Opa Gogi ini untuk konsumsi makanannya, pola makan sehari-harinya gimana? Diatur juga nggak, Pak? Ya ngalir aja tuh. Ngalir aja? Iya, ngalir aja. Sop kaki kambing. Apa aja makan. Apa aja Opa Apa. yang Nggak ada pantangan yang berarti, prioritasnya Opa? Opa. Enggak, di sini mungkin Opa mesti tahu karena kalau Opa bilang, "Oh, apa aja ngalir, ntar besok orang udah gemuk pada makan sop kaki kambing sama itu kan repot Jadi kasihan." prioritas Tetap protein. protein. Berarti Protein. karbo tetap kontrol dong Opa. Sedikit lah ini. Ya, sedikit kan berarti dikontrol. Kontrol. Nah, Gula kalau juga kayak misalnya makanan kemasan, goreng-gorengan gitu Opa makan Udah nggak? kayaknya udah enggak. Udah jarang ya. gitu. Udah Iya. males. Iya, Mas Ade, Mas berarti Ade. itu nggak terlalu mengalir itu. Tapi kalau ketemu durian Iya. hilap. Nggak Iya, kuat ya, durian iya. alami Opa sebenarnya. Durian bagus ya teman-teman. Karena teman-teman baru habis makan kue tiaw, habis itu makan durian, disalahinnya durian nih. Padahal Mas Ade, tiaw. Mas Ade, tapi di luar sana kan ada orang-orang yang tadi itu suplementasi Iya. dan juga ada yang real food. Betul. Sebenarnya untuk yang suplemen ini tuh aman nggak sih? Atau Suplemen sebenarnya pada dasarnya aman aja, tapi seperti saya katakan tadi, ada satu keunikan. Ketika protein, semua protein pasti ada kandungan lemaknya. Makanya kehebatannya alam tuh itu adalah, jadi ketika protein, ternyata ada lemaknya. Ketika ada karbo, ternyata ada seratnya. Kan coba, kalau karbo yang dari olahan, biasanya teksturnya halus. Kita Tepung ngomongin terigu yang dan sebagainya. whey protein kayak Betul, gitu-gitu ya? maksud Oke, saya. susu gitu. Kalau dari protein, kelebihannya kalau kita makan protein itu biasanya sudah ada kandungan lemaknya secara alami. Ayam ada lemaknya, telur ada lemaknya, ikan ada lemaknya. Nah, ketika protein dan lemak bercampur bersama dan kita konsumsikan bersama, maka apa yang terjadi? Terjadi yang namanya proses yang namanya muscle protein synthesis, yaitu ada proses di mana badan akan pakai si protein itu dan si lemak itu untuk dijadikan kebermanfaatan bagi tubuh kita untuk pembentukannya macam-macam, buat rambut, buat tulang, buat otot, terutama kalau kita ngomongin otot ya, buat otot itu
Nah itu jadi optimal. Tapi ketika kita mengkonsumsikannya dari suplementasi, itu sebenarnya masuknya ke dalam kategori protein yang sifatnya namanya refine. Jadi kalau protein alam yang satu proteinnya datangnya dari laboratorium kan gitu kan ya. Nah gitu. Jadi salah nggak salah dia makanya disebut suplemen tambahan makanan. Tapi kita selalu teman-teman harus berfokus kepada makanan yang alami karena yang alami apa yang terjadi selalu seratnya lebih baik, selalu vitaminnya lebih baik, selalu mineralnya lebih baik, asam aminonya, lemak esensialnya dan semuanya kita nggak akan pernah kalah kalau kita dekat sama alam. Ih mantep. Hari ini full protein daging semua. Daging semua. Tapi aku mau nanya juga terakhir, Opa, mungkin pesan-pesan buat pemirsa di rumah bagaimana caranya supaya kita konsisten dan mau untuk mulai walaupun kita udah ada di usia yang lanjut. Nah itu banget. Nah itu yang paling susah itu kita menjaga konsistensi itu loh. Itu yang paling sulit. Berarti pesan-pesan untuk pemirsa gimana Opa biar Pesan kita Opa mau, buat orang tua yang orang-orang kecil hati di mau sana karena konsisten. beranggapan sudah telat Opa. Gimana Opa? Tapi itu gimana ya? Tidak ada kata Apa terlambat yang gitu, Pak. membuat Opa baru mulai di umur 62 tahun Opa? Jadi Nah, poin utama ya kita jangan pernah merasa tua. Tuh, jangan pernah merasa tua, betul. Iya. Jangan Jadi, pernah merasa tua. jadi kita olahraga tuh sesuaikan sama batas kemampuan masing-masing lah gitu. Jangan dipaksakan. Oke. Jangan pernah merasa tua karena yang tua itu usia bukan jiwa. Asik. Iya, Dan iya, tidak ada betul. kata terlambat untuk mulai sesuatu yang baik. Bener Keren banget. banget juga, tapi Pengen ngobrol-ngobrol nih. iya, tapi sayangnya waktu itu udah habis ya. Sayang Makasih banget. banget buat Mas Aderai, makasih buat Opa Bogi udah datang, udah berbagi ilmu kepada kita semua. Pemirsa juga terima kasih udah mendengarkan kita, udah menonton episode hari ini. Besok jangan lupa kita akan kembali dengan besok Senin. Oh my god, udah weekend ya. Senin kita akan kembali dengan tamu istimewa yang tentunya inspiratif juga. Betul banget. Di waktu yang sama setengah 10 sampai jam setengah 11 hanya di TV One. Bagi-bagi seru. Pasti seru. See you.